Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil kelompok kami, yakni tentang hubungan ilmu dan juga teknologi. Untuk hubungan ilmu dan teknologi ini akan saya jelaskan dan nanti setelah ini ada pembahasan selanjutnya, yakni tentang hubungan kebudayaan dan juga peradaban yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga kepada guru karena telah membimbing saya, khususnya kepada Bapak Imron Rosyidi selaku dosen pembimbing mata kuliah Filsafat Ilmu. Oke, langsung saja saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama itu teman saya, itu namanya Ma'bad Al-Khuzaiyah, dan juga yang kedua itu saya sendiri, yakni Muhammad Amir Farid. Untuk peta konsep yang akan saya bahas kali ini, yakni tentang ilmu dan teknologi. Yang pertama nanti akan saya jelaskan tentang pengertian dari ilmu dan juga teknologi. Yang kedua, hubungan antara ilmu dan teknologi. Yang ketiga, ada keterkaitan filsafat ilmu tentang ilmu dan teknologi. Kemudian implikasinya terhadap kehidupan sehari-hari, serta perbedaan dari ilmu dan juga teknologi. Masuk ke pembahasan yang pertama, yakni pengertian. Bisa kita baca bersama-sama. Untuk ilmu itu secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yakni dari kata scientia, yang berarti pengetahuan tentang, pengetahuan yang mendalam atau faham yang benar-benar. Sedangkan secara denotatif, makna ilmu diartikan sebagai tubuh pengetahuan yang terorganisir, studi sistematis, dan juga pengetahuan teoritis. Maksud dari pengertian ini yaitu ilmu itu bisa dikatakan suatu pengetahuan, yakni sesuatu yang didapat dari kegiatan memahami benda maupun peristiwa. Sedangkan pengetahuan ialah informasi yang didapatkan dari segala sesuatu yang diketahui oleh manusia. Itulah perbedaan di antara keduanya. Ilmu itu sendiri adalah pengetahuan yang di dalamnya berisi informasi yang dialami oleh seseorang sehingga orang itu menguasai ilmu pengetahuan tersebut. Kita lanjut pengertian yang kedua, yakni pengertian dari teknologi. Untuk teknologi sendiri yakni berasal dari kata tekne atau logia, di mana kedua kata tersebut berasal dari kata Yunani kuno yang berarti seni atau kerajinan seni. Dari kata tersebut kemudian tercetuslah istilah teknikos yang berarti seseorang yang memiliki keterampilan tertentu. Maksud dari pengertian tersebut lebih jelasnya yaitu secara etimologis berarti serangkaian prinsip atau metode rasional yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek atau percakapan tertentu, atau dapat juga diartikan sebagai pengetahuan tentang prinsip-prinsip atau juga metode. Seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni hubungan ilmu dan juga teknologi. Untuk hubungan ilmu dan juga teknologi ini ada 4 bagian yang akan saya bacakan. Untuk hubungan yang pertama yaitu baik ilmu maupun teknologi itu termasuk dalam suatu komponen dalam kebudayaan, karena kedua hal tersebut merupakan bagian dari sistem pengetahuan dan juga sistem peralatan kehidupan manusia. Maksud dari sini ialah sistem pengetahuan ya ilmu itu sendiri. Jadi kita jika mempunyai ilmu itu pasti tidak terlepas dari yang namanya pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan ini saling berkaitan, seperti itu. Untuk sistem peralatan kehidupan manusia, ini maksudnya itu ya teknologi tadi. Kalau teknologi itu membutuhkan yang namanya, istilah lainnya itu sistem peralatan. Jadi kita di saat kehidupan sehari-hari, hal-hal, sistem-sistem dan juga alat-alat, cara menggunakan, itu semuanya menggunakan teknologi. Seperti itu. Jadi dua komponen antara ilmu dan juga teknologi ini tidak bisa terpisahkan. Untuk yang kedua yaitu bahwa ilmu dan teknologi mempunyai aspek ideasional dan faktual, dimensi abstrak dan juga konkret, dan aspek teoritis maupun praktis. Jadi antara ilmu dan juga teknologi sama-sama memiliki kedua aspek tersebut. Baik itu tadi aspek ideasional maupun faktual,
aspek dari dimensi abstrak maupun dimensi konkret, aspek dari teoritis maupun dari praktis gitu. Selanjutnya hubungan ilmu dan teknologi yang ketiga. Di antara ilmu dan teknologi terdapat dialeksis atau hubungan timbal balik. Contohnya pada sisi ilmu menyediakan hal yang dibutuhkan dalam pengembangan teknologi. Sedangkan dalam sisi teknologi sangat membantu dalam perluasan cakrawala penelitian ilmiah seperti itu. Jadi ilmu itu menyediakan hal-hal seperti teori-teori, di mana teori-teori itu tadi akan dibutuhkan dalam pengembangan teknologi sehingga teknologi itu dapat berkembang. Dengan adanya teknologi berkembang, perluasan cakrawala penelitian ilmiah itu dapat berkembang juga seperti itu. Untuk hubungan ilmu dan teknologi yang keempat, yang terakhir, itu sebagai kualifikasi dari konsep. Ini adalah tentang namanya. Untuk ilmu dan teknologi ada nama khusus, di mana nama ini pasnya digabungan seperti apa, seperti itu. Untuk istilah ilmu itu lebih tepat jika digabungkan dengan konteks teknologis. Untuk istilah pengetahuan itu lebih sesuai jika digabungkan dengan istilah teknis. Jadi berbeda ya. Untuk ilmu gabungannya itu teknologis, untuk pengetahuan itu gabungannya adalah istilah teknis itu. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni tentang keterkaitan filsafat ilmu terhadap ilmu dan teknologi. Jadi di sini saya akan menjelaskan kalau ternyata filsafat ilmu itu ada kaitannya dengan ilmu dan teknologi yang sekarang sedang berkembang. Seperti itu. Mulai dari yang pertama, di sini ada 3 poin. Masuk ke poin yang pertama. Filsafat ilmu sebagaimana sarana menguji suatu penalaran ilmiah. Hal ini dimaksudkan bahwa setiap pertumbuhan ilmu dan teknologi harus memerlukan keahlian berpikir. Oleh karena itu, kita memerlukan fasilitas berpikir ilmiah yang sanggup membantu pertumbuhan tersebut agar sesuai dengan ketentuan yang sudah kita harapkan. Seperti itu. Jadi dengan adanya filsafat ilmu sebagai takaran dari ilmu dan juga teknologi yang sedang berkembang. Seperti itu. Untuk yang kedua, setiap pertumbuhan ilmu dan teknologi diharapkan harus melewati tata cara sesi pengujian yang telah ditetapkan agar menjadi hakikat ilmu, serta teknologi dengan fasilitas berpikir dapat berjalan dengan baik. Jadi, setiap kita melakukan penelitian yang berkaitan dengan ilmu dan juga teknologi, diharapkan kedua tersebut dapat harus sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam filsafat ilmu, seperti itu. Agar kajian atau penelitian yang kita lakukan terhadap ilmu dan teknologi itu masih sesuai dengan jalur gitu. Untuk yang terakhir, yang ketiga, yakni filsafat ilmu itu memberikan dasaran logis terhadap suatu metode ilmiah. Maksudnya, filsafat ilmu itu mendorong untuk mendapatkan hasil yang rasional dan terbukti secara ilmiah, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dalam pertumbuhan dari ilmu dan juga teknologi. Itu tadi adalah keterkaitan yang ketiga. Jadi filsafat ilmu itu mendorong untuk mendapatkan hasil yang rasional atau logis, dapat teruji secara akal, seperti itu. Sehingga pengetahuan itu dapat meningkat dan pertumbuhan dari ilmu dan teknologi itu dapat berkembang, seperti itu. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni ada implikasi filsafat ilmu terhadap ilmu dan juga teknologi. Untuk implikasinya di sini ada 2, saya masukkan 2. Untuk yang pertama, itu ditujukan kepada seorang ilmuwan, di mana seorang ilmuwan ini perlu pengetahuan dasar yang sangat luas tentang ilmu yang akan dikaji. Ilmu tersebut antara lain ilmu alam dan juga ilmu sosial. Hal tersebut diharapkan sang ilmuwan itu memiliki landasan berpijak yang kuat. Jadi sebagai seorang ilmuwan itu diharuskan untuk mempelajari 2 aspek. Tidak hanya aspek alamiah atau ilmu alam saja, tetapi juga mempelajari ilmu sosial. Seperti itu. Agar, kenapa sih kok harus mempelajari 2 ilmu tersebut? Agar si ilmuwan ini mendapatkan atau memiliki landasan berpijak yang kuat. Seperti itu. Jadi tidak mudah
tergoyak oleh fakta-fakta yang lain karena dia sudah mempunyai fakta tersendiri atau bahan pijakan sendiri, seperti itu. Untuk implikasi yang kedua yaitu sebagai upaya untuk menyadarkan para ilmuwan agar tidak terjebak pada pola berpikir menara gading. Yakni maksud dari itu tadi, menara gading, pola berpikir menara gading adalah mengaitkan atau menyambungkan kenyataan atau realita yang ada itu tidak sesuai dengan yang dia teliti, seperti itu. Misalkan ada seseorang yang meneliti, tetapi seseorang yang meneliti itu tidak digabungkan dengan data atau fakta yang ada atau realita yang ada di kehidupan kita, seperti itu. Jadi peneliti itu misalkan hanya memikirkan ilmu alam saja, tidak memikirkan ilmu sosial, seperti itu. Dengan adanya mempelajari kedua ilmu itu, alam dan sosial, kita jadi mengetahui kalau kita itu berpikir itu atau mengadakan penelitian itu ya sesuai dengan alam, tetapi juga sesuai dengan ilmu sosial seperti kemasyarakatan, seperti itu. Karena hampir setiap dari aktivitas ilmiah kita itu tidak terlepas dari yang namanya lingkungan sosial, seperti lingkungan kemasyarakatan. Misalkan seperti ini, kita mengadakan penelitian, pastinya penelitian tersebut nanti akan diarahkan ke masyarakat luas, seperti itu. Kemudian ini ada poin terakhir yang akan saya bacakan, yakni tentang 7 perbedaan antara ilmu dan teknologi. Jadi untuk ilmu dan teknologi ini ada 7 perbedaan menurut sumber yang saya baca, yakni tokoh De Liangqi. Namanya sangat Cina sekali. Untuk De Liangqi, tokoh yang bernama De Liangqi ini mengemukakan 7 perbedaan antara ilmu dan juga teknologi. Untuk perbedaan yang pertama bisa kita baca bersama-sama. Teknologi itu merupakan suatu sistem adaptasi untuk suatu hal yang telah menjadi tujuan sebelumnya secara efisien. Lebih tepatnya untuk memecahkan masalah-masalah material manusia. Sedangkan ilmu itu memiliki tujuan untuk membawa pada pertumbuhan praktis yang diimpikan oleh manusia. Jadi perbedaannya seperti itu. Untuk teknologi itu suatu sistem adaptasi untuk suatu hal yang telah terjadi. Untuk ilmu itu membawa pada pertumbuhan praktis yang diimpikan oleh manusia. Itu adalah perbedaan yang pertama. Untuk perbedaan yang kedua, yaitu ilmu itu berkaitan dengan pemahaman dengan bertujuan untuk meningkatkan pola pikir manusia. Sedangkan teknologi itu memusatkan pada kemanfaatan diri dan bertujuan untuk menambah kapasitas kerja manusia. Jadi itu tadi untuk ilmu. Untuk perbedaan yang kedua, ilmu itu bertujuan untuk meningkatkan pola pikir manusia, sedangkan teknologi itu memusatkan pada kemanfaatan diri. Seperti itu. Untuk perbedaan yang ketiga, yakni tujuan ilmu. Untuk tujuan ilmu adalah memajukan serta membangkitkan pengetahuan, sedangkan teknologi itu bertujuan untuk memajukan kapasitas teknis dalam pembuatan layanan atau barang, seperti itu. Jadi untuk ilmu itu membangkitkan pengetahuan, untuk teknologi itu memajukan kapasitas teknis dalam pembuatan layanan atau barang, seperti itu. Perbedaan yang keempat, ada menurut tokoh Abrams dan juga Layton, itu merumuskan perbedaan antara keduanya. Perbedaan antara ilmu dan teknologi terletak pada seseorang yang memegang peran. Maksudnya, diharapkan ilmuwan itu berperan sebagai orang yang mencari ilmu. Dan teknolog itu adalah orang yang berperan di bidang teknologi. Itu berperan menjadi orang yang mengajarkan atas suatu hal yang telah diketahui tersebut. Jadi tadi, ilmuwan itu berperan di bidang ilmu, jadi untuk mencari tahu tentang ilmu-ilmu dan juga teori-teori. Sedangkan teknolog itu berperan di bidang teknologi, berperannya yaitu untuk mengajarkan teori-teori yang sudah ada melalui penerapan-penerapan, seperti itu. Perbedaan yang kelima, ilmu itu bersifat suprarasional atau mengatasi batas negara. Sedangkan teknologi harus menyesuaikan diri dengan suatu lingkungan tertentu. Seperti itu.
Untuk yang perbedaannya keenam, input dari teknologi itu bermacam-macam seperti material alamiah, daya alamiah, keahlian, teknik, alat, dan juga mesin. Sedangkan ilmu itu termasuk seperti akal sehat, pengalaman, ilham, intuisi, dan juga lain-lain. Adapun input dari ilmu itu sendiri adalah pengetahuan yang selama ini telah tersedia. Perbedaan yang terakhir, yakni yang ketujuh, yaitu berbunyi output dari ilmu. Untuk output dari ilmu adalah sebuah pengetahuan baru, sedangkan teknologi itu memiliki output sebagai penghasil suatu produk berdimensi 3. Seperti itu. Jadi fungsi ilmu itu menghasilkan sebuah pengetahuan baru. Untuk teknologi itu dari pengetahuan baru tersebut diterapkan lagi ke kehidupan sehari-hari sehingga dapat menghasilkan suatu produk yang berdimensi 3. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu ada hubungan budaya dan juga peradaban, di mana hubungan Baik, budaya di dan sini saya akan peradaban ini menjelaskan akan hubungan dijelaskan oleh kebudayaan dan teman juga saya, peradaban. yakni Ma'bad Al-Khuzayyah. Sebelum masuk ke Kepada teman hubungan saya Ma'bad kebudayaan dan Al-Khuzayyah, peradaban, saya akan dipersilakan. menjelaskan pengertian dari kebudayaan dan peradaban itu sendiri. Jadi, yang pertama adalah kebudayaan. Istilah kebudayaan atau culture dalam bahasa Inggris berasal dari kata kerja dalam bahasa Latin coller yang berarti bercocok tanam atau cultivation. Kebudayaan didefinisikan untuk pertama kalinya oleh E.B. Taylor pada tahun 1987, lebih dari 100 tahun yang lalu, di dalam bukunya Primitive Culture, di mana kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dan secara epistemologi, peradaban adalah perkembangan kebudayaan yang telah mendapat tingkat tertentu yang diperoleh oleh manusia sebagai pendukungnya. Taraf kebudayaan yang telah mencapai tingkat tertentu tercermin pada pendukungnya itu dikatakan sebagai beradab atau mencapai peradaban tinggi. Sebagaimana kebudayaan, peradaban merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang memiliki pengaruh luas dalam kehidupan. Peradaban tercipta dari kesepakatan-kesepakatan individu, kelompok, suku, bangsa, dan juga negara. Adapun perbedaan kebudayaan dan peradaban, yang pertama dari segi sifatnya, kebudayaan itu cenderung mempunyai sifat tertutup dari pengaruh luar, sedangkan peradaban dia lebih terbuka soal perubahan serta perkembangan yang terjadi. Yang kedua, dari segi penampilannya, kebudayaan cenderung dapat ditampilkan secara sederhana maupun tradisional, sedangkan peradaban lebih terfokus menampilkan hal-hal yang tingkatannya lebih tinggi. Terus dari segi waktu, kebudayaan muncul akan dipengaruhi oleh pola pikir, waktu, bahkan aturan yang membuat kebudayaan mengalami perubahan yang lambat. Hal ini karena pengaruh kelompok budaya tertentu. Sementara peradaban tidak ada batasan waktu atau aturan tertentu. Yang keempat, dari segi pengaruhnya, kebudayaan bisa terbentuk tanpa adanya peradaban. Namun peradaban tidak bisa terbentuk tanpa adanya kebudayaan. Dengan ini, peradaban membutuhkan budaya agar bisa memilah hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Yang kelima, dari segi pola pengembangan, kebudayaan adalah satu pola pikir, pola hidup, juga tingkah laku yang dijadikan acuan dalam penggambaran jati diri maupun ciri khas suatu kelompok tertentu. Sementara peradaban adalah pola pengembangan dalam kehidupan yang manusia tentukan. Tujuannya adalah untuk kemajuan manusia yang semakin luas. Adapun keterkaitan filsafat terhadap kebudayaan dan juga peradaban, filsafat itu merupakan suatu ilmu, salah satu disiplin ilmu yang sumber utama dari berbagai ilmu pendidikan, karena beberapa unsur pembahasannya terkait bidang studi seperti psikologi, filsafat sejarah, antropologi, dan juga sosiologi. Masing-masing dari bidang studi tersebut dijadikan sebagai penopang dalam menjelaskan filsafat budaya. Filsafat budaya berusaha menganalisa unsur-unsur budaya serta kaidahnya, struktur, derajat, dan nilai-nilai yang mengiringinya. Kebudayaan merupakan ciptaan manusia yang berlangsung dalam kehidupan. Ketika suatu kebudayaan dalam kehidupan manusia telah berhenti di satu titik dan tidak berkembang lagi, maka hal tersebut dinamakan
peradaban. Kebudayaan merupakan hasil interaksi kehidupan bersama. Dalam proses pengembangannya, kreativitas dan tingkat peradaban masyarakat sebagai pemiliknya, sehingga kemajuan kebudayaan yang ada pada suatu masyarakat yang sesungguhnya merupakan suatu cermin dari kemajuan peradaban masyarakat tersebut. Masuk ke dalam hubungan kebudayaan dan peradaban. Jadi peradaban memiliki kaitan yang erat dengan kebudayaan. Kebudayaan hakikatnya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Peradaban merupakan tahap tertentu dari kebudayaan masyarakat yang telah mencapai kemajuan tertentu yang dicirikan oleh tingkat ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Jadi, dapat ditarik kesimpulan, hubungan antara kebudayaan dan peradaban adalah jika kebudayaan itu diciptakan dan diproses oleh manusia dan untuk manusia, sedangkan peradaban hasil dari kebudayaan terhadap perilaku dan kebiasaan manusia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.